Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Langgar Kidul Al-Muhajirin Taman Suko Asri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini seperti biasa kajian kita selalu membahas tentang tafsir Al-Quran secara tematik. Adapun pada sore hari ini yang akan kita angkat ke permukaan, kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat yang ke-36, yaitu surat Yasin. Surat yang ke-36 Yasin, ayatnya ayat yang ke-13 sampai 19. Jadi lumayan ada beberapa ayat yang akan kita bahas. Yasin surat nomor 36 ayat 13 sampai dengan 19. Mari kita dengarkan murotalnya lebih dahulu. Setelah itu kita mencoba untuk menterjemahkannya. Dan tentunya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Yasin ayat 13 sampai 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin, surat yang ke-36, di ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ayat 14-nya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan lagi dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah 3 orang utusan tersebut. Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Ayat 17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Ayat 18. Mereka menjawab, kaum di negeri itu maksudnya ini. Mereka di sini kaum di negeri itu. Sesungguhnya kami bernasib malang karena kalian. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu. Dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. 19. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kalian adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Surat Yasin surat 36 ayat 13 sampai 19 ini kita beri judul saja. Kita beri tema. Apa itu? 3 dai yang didemo. Kita beri judul Yasin surat 36 ayat 13 sampai 19 ini kita beri judul 3 dai yang didemo. Ya. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini? Ayat 13 sampai 19 dari surat Yasin. Ada tidak kurang dari 10 pelajaran. Ada 10 pelajaran yang bisa kita ambil dari Yasin ayat 13 sampai 19 ini.
Apakah dia? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini indahnya memetik faedah sejarah umat-umat yang terdahulu. Bapak Ibu perhatikan di surat Yasin ayat 13 sampai 19 ini Allah menceritakan tentang kisah umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah indahnya memetik faedah atau pelajaran sejarah umat-umat yang terdahulu. Karena apa? Karena mempelajari sejarah masa yang lampau itu sangat penting bagi umat yang hidup di akhir zaman seperti kita ini Bapak Ibu. Terutama mempelajari sejarah para utusan-utusan Allah, para nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah pada umatnya, dan mereka ternyata didemo oleh umatnya. Umatnya tidak mau didakwai. Bahkan para utusan tersebut diancam untuk dirajam, diancam rajam. Nah itu ya. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran dari kisah umat-umat yang terdahulu. Mana dalilnya? Mana itu dalil di dalam Al-Quran kalau Allah memerintahkan kepada kita mengambil pelajaran dari kisah umat-umat yang terdahulu? Ini penting bagi umat yang hidup di zaman sekarang, apalagi di masa akhir zaman ini. Dalilnya adalah bisa kita lihat, yaitu Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran suratnya surat nomor 12. Surat nomor 12 itu surat apa Bapak Ibu? Yusuf, betul, surat Yusuf ya. Ayatnya ayat 111. Surat Yusuf ayatnya ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat terakhir, ayat penutup ini. Karena Yusuf itu sampai 111 ayat. Kita dengarkan murattalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Silakan terjemahannya. Ada yang bisa bantu? Silakan Mas. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Nah, sungguh pada kisah-kisah umat-umat yang telah lampau memiliki pelajaran, pengajaran, ya. Terus bagi mereka yang mempunyai akal. Lanjut, Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Quran itu bukan dongeng yang dibuat-buat. Lanjut. Tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Teruskan. Menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, jelas sekali di sini. Allah memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat-umat yang telah lampau. Kita tambahkan lagi dalil. Coba dibuka Quran surat 59 Al-Hasr. Quran surat 59 itu Al-Hasr, ayatnya ayat 2. Ayatnya ayat 2. Kita tidak baca sampai ujungnya ya. Oh, malah justru ini ada di ujungnya ini ayatnya ini. Ya, nggak apa-apa kalau begitu kita baca, kita dengarkan murattalnya dari awal. Karena dalilnya itu ada di ujung ayat ini. Surat 59 Al-Hasr ayatnya ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr." ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا
وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Silakan. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Lanjut. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Lanjut. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri. Maksudnya adalah mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Ini adalah karena maksiat yang mereka lakukan, maka Allah memusnahkan rumah-rumah mereka. Siapa mereka di sini? Rumahnya orang-orang Yahudi Bani Nadir. Mereka melakukan maksiat di rumah-rumah mereka sehingga Allah hancurkan, Allah musnahkan rumah-rumah mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian, maka berdasarkan ayat ini, loh ada pelajarannya ayat ini. Jangan sampai rumah kita itu di dalamnya ada bentuk-bentuk yang Allah murkai. Di dalam rumah kita ada hal-hal yang Rasul benci. Rumah kita di dalamnya ada hal-hal yang menyelisihi syariat, yang akibatnya Allah akan memusnahkan penghuninya. Entah itu nggak diberkahi, entah itu macam-macam. Contohnya kayak apa Ustadz? Rumah-rumah yang di dalamnya penuh dengan maksiat. Misalnya rumah-rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung makhluk hidup, gambar-gambar makhluk bernyawa, baik itu berupa lukisan atau foto digital. Nggak boleh, karena malaikat rahmat nggak mau masuk. Dan Nabi tidak menyukai hal seperti ini. Entah itu lukisan yang ada di kanvas, atau mungkin di kain korden kita, atau mungkin bisa jadi itu terletak pada kalender-kalender yang tanpa kita sadari kita telah menggantungkan foto-foto makhluk bernyawa. Atau misalnya foto keluarga dan seterusnya. Kan kebiasaan rumah-rumah kaum muslimin sebagian seperti itu. Misalnya di ruang tamu itu foto keluarga, ruang tengah foto pernikahan biasanya ya. Kenapa foto pernikahan itu kok dipajang? Supaya tamunya tahu kalau dia pernah nikah gitu loh. Maksudnya gitu, makanya dipajang. Sehingga yang seperti ini nggak sebenarnya tidak perlu dilakukan, ya. Lah terus kalau misalnya foto-foto atau gambar-gambar makhluk bernyawa itu misalnya terletak pada karpet atau misalnya alas kaki, ya keset misalnya ya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Kenapa? Karena tujuannya gambar-gambar itu untuk dihina. Karena karpet itu untuk diduduki, untuk diinjak-injak. Apalagi keset di depan rumah kita untuk diinjak-injak. Jadi kalau tujuannya untuk dihina, boleh. Tapi kalau tujuannya untuk dimuliakan, haram. Contohnya dimuliakan, lah dipajang di dinding itu ya dimuliakan. Seperti itu. Termasuk pada baju kita ada gambar makhluk bernyawa dan seterusnya. Maka itu berarti berniat untuk dimuliakan. Maka ini tidak diperbolehkan. Adapun makhluk bernyawa, makhluk hidup di sini manusia dan hewan. Sedangkan kalau gambar-gambar semisal tumbuhan, maka boleh. Sekalipun tumbuhan itu makhluk hidup, tapi tumbuhan itu tidak ditiupkan ruh. Nah, dan intinya gambar itu kepala. Apabila kepala sudah dihilangkan, hanya badan doang, maka nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada gambar cuman kepala saja tanpa badan, maka nggak boleh. Karena kata Nabi intinya gambar itu kepala. Sehingga kalau kepala sudah ditiadakan, maka dia bukan gambar makhluk bernyawa lagi. Ya, makanya di beberapa masjid atau musola, yaitu yang mencantumkan tentang praktek tata cara wudhu dan tata cara sholat, itu ada gambar orangnya. Dan yang sering saya lihat wajahnya itu di blur, wajahnya itu udah tertutupi. Lah itu nggak apa-apa, karena intinya gambar itu adalah kepala, wajah, ya. Termasuk yang punya usaha beauty, yaitu meletakkan apa itu biasanya patung apa itu, manikin ya.
Seperti itu. Itu kalau cuman kepala saja lalu dikasih jilbab sebagai contoh, maka itu nggak boleh. Yang benar itu yang boleh kalau mulai dari leher sampai bawah itu ada, tetapi kepala tidak ada, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi rumah-rumah orang Yahudi Bani Nadir dibinasakan oleh Allah karena mereka menjadikan rumah itu sebagai tempat maksiat, ya. Rumahnya tidak dibacakan ayat-ayat Allah, ya. Karena Nabi kan pernah bersabda, "Masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitul ladzi la yudhkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyit." Rumah yang dibacakan nama Allah dengan rumah yang tidak pernah dibacakan nama Allah seperti orang hidup dengan orang mati. Orang hidup ada ruhnya, orang mati dia tidak memiliki ruh. Maksudnya rumah itu akan hidup kalau didengung-dengungkan dengan ayat-ayat Allah. Zikir pagi petang, malam Jumat surat Al-Kahfi, mau tidur misalnya atau setiap hari baca surat Tabarok, surat Al-Mulk, surat yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Atau mungkin yaitu dia lanjutkan hafalan atau bacaan Qur'annya. Sekian ayat, one day, one juice. Ya sering dibacakan ayat Quran rumahnya. Al-Quran itu untuk dibaca, bukan digantung. Sebagaimana rumah-rumah kaum muslimin, ayat kursi dipajang, dijadikan pajangan. Maka ini penyalahgunaan fungsi Al-Quranul Karim. Penyalahgunaan. Al-Quran dijadikan nada dering. Salah. Al-Quran itu untuk dibaca untuk dipahami dan untuk diamalkan semampu kita. Nah seperti itu Bapak Ibu, bukan untuk dijadikan nada dering atau dipajang dan seterusnya, ya. Baik, makanya Nabi SAW itu sampai curhat sama Allah. Curhatannya Nabi itu ada dalam Al-Quran. Nanti tak tunjukkan ayatnya. Berkeluh kesah Nabi itu tentang kondisi umatnya terkait Al-Quran. Ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dilecehkan, sesuatu yang dibuat main-main. Quran dijadikan nyanyian, Quran macam-macam. Sampai Nabi itu curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ada di dalam Al-Quran curhatannya Nabi. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Lanjutkan Pak, silakan Pak Minu, silakan teruskan. Tangan orang-orang mukmin. Nah, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran. Allah sendiri yang menyuruh kita semua kisah umat-umat yang telah lampau jadikan pelajaran. Ulangi lagi Pak Minu, silakan. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran. Wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwasanya kita harus mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Sekarang janji saya tadi, curhatnya Nabi kepada Allah terkait dengan umatnya, ya, terkait dengan sikap umatnya kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam Al-Quran, ya. Suratnya adalah surat Al-Furqan. Al-Furqan surat nomor 25. Ayatnya 30 Bapak Ibu. Al-Furqan 30. Kita lihat ya, kita dengarkan murotal Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Furqan ayat 30. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Silakan. Dan Rasul Muhammad berkata, apa kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabbku, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Al-Quran ini dijadikan sesuatu yang diabaikan. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, yang dimaksud menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan itu kayak apa? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, nanti bisa dicek, bisa googling tafsir Ibnu Katsir surat Al-Furqan ayat 30. Di antara bentuk yaitu mengabaikan Quran, di antaranya ini. Yang pertama, kalau dibacakan Al-Quran rame sendiri. Quran sedang didengungkan, dibacakan, ngobrol. Ini mengabaikan Quran, ini pelecehan. Nggak boleh. Harus dengar, harus tenang mendengarkan ayat Al-Quran. Sekalipun kita mencatat, beraktivitas, tapi lisan diam.
Makanya kalau Al-Quran lagi kita setel di mobil kita, kendaraan kita, murotal, lalu HP kita berdering misalnya, maka kita nggak boleh angkat. Jangan angkat. Ini Quran lagi murotalnya lagi kita dengarkan, kita sedang telepon, nerima telepon, nggak boleh. Seperti itu. Termasuk ibu-ibu misalnya mendengarkan ayat Quran sambil masak, nggak apa-apa, boleh. Yang penting lisan diam. Ya, nggak boleh Quran didengungkan kita ngobrol. Ini yang pertama, ini yang masuk kategori mengabaikan Quran, menjadikan Al-Quran sesuatu yang dia itu diabaikan. Ini yang pertama, yaitu ramai ketika Quran dibacakan. Yang kedua adalah sibuk, yaitu menghafalkan syair-syair, lagu-lagu, tapi tidak menyibukkan diri untuk menghafalkan Al-Quran. Oh, kalau tembang kenangan apal. Ya, apal. Ya, lagu iki tahun iki, penyanyi ini biyen niku iki ane. Tak apal. Ya. Ayat Quran nggak apal. Ini termasuk ini. Ya Rob, curhatannya Nabi. Umatku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Sibuk bersair, sibuk, yaitu dia membaca ini, membaca itu, tapi dia nggak pernah baca Al-Quran. Nah, itu termasuk itu. Yang nomor 3 adalah yang masuk kategori ini, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai hiasan. Jadi Al-Quran itu sebagai hiasan, yaitu pajangan, ya, sebagai apa itu ya? Ya itu tadi, kaligrafi yang ditulis, ya dipajang, bukan untuk dibaca, tetapi dijadikan sebagai pajangan. Nah ini termasuk diantaranya lagi yang masuk kategori menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan adalah yaitu mengubah makna isi Al-Quranul Karim, mengubah. Ini termasuk, ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, kalau nggak salah nomornya 2952, Nabi itu pernah bersabda. Kata Nabi, man qara'al Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Ya, barang siapa yang membaca atau menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan akal, dengan logika, dia menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, fa asaba, ternyata cocok, ternyata benar, faqad akhta'a, tetap dianggap salah. Tetap dianggap salah. Itu Rasul yang mengatakan, menafsirkan Al-Quran menurut logika, menurut opininya, ternyata cocok. Mungkin bisa jadi dia pintar bahasa Arab, ya. Mungkin dia menguasai uslub bahasa Arab, ya. Karena dia mungkin kuliahnya adalah mungkin yaitu bidangnya itu, ya. Tetapi dengan logikanya itu tetap meskipun cocok benar dianggap salah. Lah terus cara menafsirkan Quran yang benar bagaimana? Ikut penafsirannya sahabat. Ikut penafsirannya para sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu, masa sahabat itu adalah masa di mana Al-Quran itu turun. Sehingga orang yang paling tahu ayat ini turunnya karena apa, asbabun nuzulnya, maksudnya ayat ini apa, cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana, sahabat yang paling tahu. Karena mereka hidup di saat wahyu turun. Rasul hidup terus mengalir ayat demi ayat. Mereka menyaksikan dan mereka tahu itu keluar dari lisan Nabi. Rasul sendiri yang mengajarkan. Gini maksudnya, begini maksudnya. Sehingga menafsirkan Al-Quran jangan pakai opini. Menurut saya ayat ini opini berarti. Dia harus mengembalikan menurut sahabat begini tafsirannya. Selesai. Dan tidak ada satupun sahabat Nabi yang menafsirkan jilbab itu budaya Arab. Meskipun ahli tafsir Indonesia, profesor ahli tafsir Indonesia mengatakan jilbab itu budaya Arab, maka ini adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Karena tidak ada satupun di antara para sahabat yang menafsirkan jilbab itu budaya Arab. Meskipun dia pintar. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hati-hati menafsirkan Al-Quran. Jangan sesuai dengan kepentingan kelompoknya, kepentingan hawa nafsunya, sakarepe dhewe, ya, seenaknya sendiri. Harus mengikuti penafsiran yaitu para sahabat. Kita lanjutkan. Jadi itu pelajaran pertama,
indahnya memetik sejarah orang-orang yang terdahulu. Bahkan kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Nomor dua, Bapak Ibu sekalian, pelajaran nomor dua. Pelajaran yang nomor dua adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Nah ini, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia adalah diutusnya para rasul. Jadi para rasul ini diutus oleh Allah, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Kenapa? Karena dengan diutusnya para rasul ini, para nabi, para rasul. Ustadz kok ngomongnya para nabi, para rasul? Memang jumlahnya banyak. Iya, para nabi itu jumlahnya 120.000 lebih. 120.000 lebih. Ada yang memastikan mengatakan 124.000. Ada yang kurang. Sudahlah, daripada terjadi perbedaan, kita putuskan aja 120.000 lebih nabi. Sedangkan rasul 300 lebih, bukan ribu, 300 lebih rasul. Ada yang mengatakan 314, riwayat mengatakan 314. Ada yang mengatakan lebih dari 314, ada yang sudahlah kita anggap pukul rata 300 lebih rasul. Berarti lebih banyak nabi daripada rasul. Iya, lebih banyak nabi daripada rasul. Lalu terus yang kita ketahui cuma 25 orang. Adam, Idris, Nuh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma 25 orang. Iya. Lah sisanya wajib kita imani. Yang kita ketahui namanya dan tidak kita ketahui namanya wajib kita imani. Termasuk nanti ini. Termasuk ada 3 orang. Ada 3 orang yang di demo itu tadi. Dalam ayat Yasin yang panjenengan dengarkan tadi. Awalnya 2 orang yang diutus oleh Allah. Tiba-tiba karena ditolak oleh kaumnya, ditambah 1 lagi utusan. Allah datangkan. Lah ini utusan Allah. Lah ini 3 orang ini siapa namanya? Nanti kita kenali namanya. 3 dai ini. Dai yang didemo oleh umatnya. Nah itu ya. Baik, kembali ke materi kita dulu ya. Pelajaran nomor 2. Ya, bahwasanya Rasul itu diutus merupakan nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Kenapa? Karena dengan para nabi dan para Rasul itulah mereka menjelaskan kepada kita jalan-jalan menuju keselamatan, jalan-jalan menuju kepada kesesatan. Para nabi dan rasul itulah yang menjelaskan kepada kita jalan-jalan ke surga dan jalan-jalan ke neraka. Disampaikan berita gembira dan ancaman-ancaman. Itulah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di tengah-tengah umat manusia. Oleh karena itu salah satunya surat Yasin tadi yang kita dengarkan menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah mengutus 3 orang, awalnya 2 ditambah 1 3, untuk menyampaikan kepada umat jalan-jalan kebenaran dan menjelaskan jalan-jalan syaitan, jalan-jalan yang menuju kepada kesesatan. Nah, ini menunjukkan bukti para nabi dan rasul itu ingin menyelamatkan umat manusia ini dari kesesatan, dari neraka Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Ayo dibuka Quran surat 3. Dibantu Quran surat nomor 3. Surat nomor 3 itu surat apa? Ali Imran. Ayatnya ayat 164. Ali Imran ayatnya ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Silakan Pak Mino. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka. Loh, terus dari kalangan mereka sendiri. Karunia kan, nikmat yang Allah berikan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Terus yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Tugasnya Rasul 1, membacakan ayat-ayatnya. Nomor 2 Pak Mino, tugasnya Rasul menyucikan jiwa mereka. Maksudnya mengajarkan kepada mereka kebaikan.
Ya, agar dosa-dosa mereka diampuni, menyucikan mereka. Nomor 3, tugasnya Rasul dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Mengajarkan Quran dan sunnah. Terakhir, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Seperti itu ya. Jadi ini nikmat yang Allah berikan ya. Kita lihat lagi dalil yang lain. Coba dibuka surat An-Nisa, surat nomor 4, ayatnya 165. An-Nisa 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wah, kalau ini jelas sekali ayatnya. An-Nisa ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Silakan. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Jelas sekali kan? Rasul-rasul itu sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah nanti di hari kiamat, maksudnya setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa. Ayo. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara hikmah diutusnya para dai untuk berdakwah. Ya, para nabi, para rasul, para mubaligh, para dai itu untuk berdakwah. Jika pada dai sunnah, yaitu kalau ada dai sunnah itu vakum ya dari aktivitas dakwah, kalau ada ustadz-ustadz sunnah itu tidak mau berdakwah, tentu umat akan hancur. Ibadah dan akhlak mereka yaitu akan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang jahil, ya, sesat dan menyesatkan. Mana dalilnya? Makanya harus berdakwah. Jangan dibiarkan. Sekalipun kita diolok-olok, jalan aja terus. Sebab kalau tidak, siapa yang mau menasehati umat ini? Karena umat ini nantinya akan dipimpin oleh tokoh-tokoh sesat, dai-dai yang mengajak kepada neraka. Itu seperti itu ya. Maka terus saja, sekalipun diolok-olok, dicaci maki dan seterusnya, dihadang dakwahnya, nggak apa-apa, terus saja ya. Baik, kita dengarkan dalil. Coba dibuka Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari. Minta tolong. Afwan. Ya. Sahih Bukhari nomornya 76. Sahih Bukhari nomornya 76. Nomor aslinya 98 Bapak Ibu. Yang kita baca ini cetakan terjemahan nomor 76. Ayo, ya betul Sahih Bukhari itu, terus dicari terus. Nah, itu nomornya kecil-kecil itu. Nah, itu 76, nomor 76. Ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, silakan Pak Minu dibaca dari mana itu hadisnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu, ya. Katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Saya bacakan dulu teks Arabnya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadah, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Silakan baca artinya. Allah tidak menarik kembali ilmu pengetahuan dengan jalan mencabutnya dari hati sanubari manusia. Tetapi Allah kalau mau mencabut ilmu syar'i itu gimana Pak Mino? Tetapi dengan jalan mematikan orang-orang berpengetahuan ulama. Nah, caranya Allah kalau ingin menghilangkan ilmu syar'i itu adalah bukan langsung dicabut dari hati-hati mereka, tetapi Allah wafatkan terlebih dahulu para ulama sunnah, diwafatkan dulu. Ulama-ulama yang tegar di atas sunnah, yang mendakwai umat ini kepada jalan-jalan Quran dan sunnah, diwafatkan dulu.
Ya, banyak loh kita kehilangan ulama-ulama kita, banyak. Mulai dari kita kehilangan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sampai terus semakin ke sini banyak sekali. Apalagi kemarin ketika Covid kemarin tinggi-tingginya, awal-awal pandemi ya, tahun 2000 ya. Di tahun 2000 ya, awal-awal Maret itu awal-awal ada lagi, yaitu muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yang wafat ya. Siapa beliau? Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau wafat ya. Belum lagi ditambah semakin banyak sekali, belum lagi ustadz-ustadz kita ya yang wafat satu persatu. Itu cara Allah untuk mencabut ilmu syar'i. Lanjut, kalau ilmu syar'i sudah hilang ya, banyak ulama ustadz-ustadz sunnah yang wafat. Lanjut Pak Mino. Apabila orang berpengetahuan telah punah, ya punah, maka masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin yang akan dijadikan tempat bertanya. Maka masyarakat akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh sebagai tempat untuk bertanya. Terus lanjut. Orang-orang bodoh ini akan berfatwa tanpa ilmu. Sehingga mereka itu sesat dan menyesatkan. Nah, itu kiamat sudah selesai. Itu caranya. Makanya sekarang yang masih ada dai-dai sunnah, ustadz-ustadz kita, terus saja berdakwah, terus menasihati umat, sekalipun banyak sekali rintangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, katanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata ini. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali? Apabila tokoh umat di dalam suatu negeri, tokoh umat di dalam negeri itu tidak tahu syariat Islam, nggak ngerti syariat Islam, maka semua urusan rakyat akan bertolak belakang. Pendusta dikatakan orang jujur, orang yang jujur dikatakan sebagai pendusta. Pengkhianat dipercaya, sedangkan pemegang amanah dianggap pengkhianat. Orang jahil bicara, berhak bicara, sedangkan ulama disuruh diam dan disingkirkan. Terjadi tidak? Ya, ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Makanya surat Yasin ayat 13 sampai 19 itu memberikan pelajaran kita nikmat diutusnya para rasul, para nabi, dan juga ustadz-ustadz yang mengajarkan kepada kita, menyerukan ke jalan-jalan keselamatan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Nomor 3 sekarang pelajarannya. Siapakah 3 dai yang di demo tersebut? Kan di surat Yasin ada 3 orang, betul ya? Ayat 13 sampai 19 tadi. Awalnya kan 2, terus kemudian Allah utus 1 orang lagi. 3-tiganya di demo juga. Bahkan diancam mau dirajam oleh umatnya. Kan gitu tadi ceritanya Yasin. Lah siapa Ustadz? 3 orang itu namanya. Nah ini, para ahli tafsir menjelaskan sebagaimana yang diungkap oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya, ini kita bisa lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi di juz yang ke-15. Ternyata Bapak Ibu, negerinya dulu ini. Negerinya dulu. Negeri yang dimaksud di ayat itu, coba Pak Mino, nggak ada salahnya Yasinnya diulang lagi ayat 13-nya supaya jamaah ingat terus. Yasin ayat 13-nya ya. Di awal-awal dulu ya. Surat Yasin ayat 13 dulu. Ya, silakan dibaca langsung terjemahnya Pak Mino. Kita dengarkan. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Nah, negeri yang dimaksud dalam ayat ini, apa nama negerinya? Ternyata ada namanya. Negeri itu adalah Intokiyah. Negeri itu namanya Intokiyah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dan Bapak Ibu harus tahu, negeri Intokiyah ini di dalamnya ada Fir'aun. Fir'aun ada di dalamnya. Fir'aun ada di negeri tersebut. Negeri itu namanya Intokiyah. Ya. Terus lanjut Pak Mino. Terus. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Awalnya 2 kan? 2 dai. Terus lanjut.
Lalu mereka mendustakan keduanya. Terus. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Terus. Maka ketika utusan itu berkata. Stop. Berarti sudah 3 orang ini. 3 orang. Kan tidak disebut itu namanya. Siapa 3 orang ini? Ternyata 3 orang tersebut namanya disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi adalah 1. Shadiq. Shadiq. Ini yang pertama ini. Yang kedua Saduq. Saduq. Yang pertama Shadiq, yang kedua Saduq, yang ketiga Shalum. Shalum. Shadiq, terus Saduq, terus Shalum. Nah, ya, ini nama-nama orang-orang terdahulu, Bapak Ibu sekalian. Termasuk panjenengan kalau membaca surat Nuh surat 71 ada 5 orang soleh, 5 orang soleh, 5 orang soleh yang dikultuskan oleh generasi berikutnya. Bahkan kuburannya itu disembah. Padahal 5 orang ini hidup di zamannya Nabi Nuh. 5 orang ini orang soleh, orang dermawan, suka memberikan hartanya kepada orang miskin. Maka ketika 5 orang ini wafat, untuk mengenang jasa-jasanya 5 orang ini, generasi berikutnya itu menjadikan kuburannya itu sebagai sesembahan. Bahkan mereka ngalah berkah. Siapa 5 orang ini namanya? Namanya itu mungkin jarang kita dengar ya. Di dalam surat Nuh itu disebutkan. Yang pertama Wat, nomor 2 Suwa, nomor 3 Yahud, nomor 4 Yauk, nomor 5 Nasr. Wat, Suwa, Yahud, Yauk, Nasr. Wat, Suwa, Yahud, Yauk, Nasr. Baca dalilnya. Coba buka surat 71. 5 orang ini. Namanya, insya Allah di jamaah sini nggak ada yang namanya Wat, Suwa, Yahud. Di sini ada Wawan, ada. Ya, kok bisa tembus ke Wawan? Antum ini, ya Allah. Ya, kita dengarkan nih murotal Al-Quran. Perhatikan. Ya, perhatikan, Allah berfirman, perhatikan, jangan sampai nanti kita masuk golongan yang Nabi curhat kepada Allah ini, yang mengabaikan Quran. Allah berfirman, surat Nuh, surat 71 ayat 23. Surat 71 ayat 23. Allah berfirman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Silakan. Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Oh, itu. Nama-nama orang terdahulu itu Bapak Ibu, cuman satu suku kata. Iya, lihat nabi-nabi itu. Nuh, ya, Idris, Yahya, Zulkifli, Zakaria, ya, Ilyasa, Lut, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu suku kata, nggak usah banyak-banyak. Muhammad bla 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 bla, panjang sekali. Ya, Ustadz, nama itu Ustadz tak buat panjang supaya nanti kalau buat paspor, astagfirullahaladzim, kan paspor 3 suku kata. Maka nggak perlu, cukup mencantumkan nama bapaknya saja sama kakeknya, cukup seperti itu. Ya, termasuk nama saya ini 2 suku kata. Nama saya ini, ya, Muhammad Dilip, ya, 2 suku kata. Bapak Ibu sekalian. Nah itu, maklum dulu nggak tahu orang tua, ya, seperti itu. Mestinya cuma Dilip aja nggak apa-apa, atau Muhammad saja. Ya, seperti itu. Tapi saya lebih senang dipanggil Abu Aslam sajalah. Ya, saya nggak kurang suka dipanggil dengan nama Dilip, meskipun itu adalah orang tua saya yang memberikan. Karena apa? Karena arti dalam bahasa Indianya itu macam-macam artinya. Sudah nggak usah tak kasih tahu, kita masukin aja. Ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Penasaran ya? Nanti tak kasih kamus bahasa India nanti. Kita lanjutkan. Terus lanjut, kita dengarkan Bapak Ibu sekalian. Jadi nomor 3, negerinya tadi apa nama negerinya? Intokiyah. Terus 3 orang yang didemo di surat Yasin itu siapa saja? Nomor 1
Sodik. Nomor 2, soduk. Nomor 3, syalum. Ini ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ini bisa kita dapatkan keterangannya di tafsir apa tadi? Al-Qurtubi, juz 15, halaman 17. Itu. Sekarang yang nomor 4, pelajaran yang nomor 4. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa sih utusannya para nabi, utusan Allah yaitu para nabi, para rasul, ya, dan pengikut-pengikutnya termasuk ulama-ulama sunnah, dai-dai sunnah, itu kenapa sih kok didemo dan diperangi? Kenapa sih? Ini pelajaran nomor 4 ini. Mengapa para utusan Allah, para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikut setianya, termasuk para ulama-ulama sunnah, termasuk dai-dai sunnah, ustadz-ustadz sunnah, itu kenapa kok didemo, diperangi, ya, dan seterusnya? Apakah mereka merebut kekuasaan mereka? Jawabannya tidak. Apakah yaitu para ulama-ulama sunnah termasuk ustadz-ustadz sunnah itu merampas haknya mereka? Jawabannya tidak. Apakah ustadz-ustadz sunnah, apalagi para nabi, para rasul, menyakiti fisik mereka? Jawabannya tidak. Apakah para nabi, para rasul, dan ulama-ulama sunnah yaitu mengambil harta dan kehormatan mereka? Jawabannya tidak. Tentu tidak. Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, justru sebaliknya. Para nabi, para rasul ini dan pengikutnya termasuk ulama-ulama sunnah mendakwahkan wahyu Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat ini untuk beribadah kepada Allah saja, meninggalkan semua bentuk kesirikan dan beribadah hanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ya, dibenci, didemo dan seterusnya, termasuk Firaun. Ya, Firaun menyuruh bala tentaranya agar apa? Agar membunuh, ya. Ya. Agar membunuh anak laki-laki, ya, orang yang beriman kepada Robnya Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan penyebabnya adalah karena mereka yaitu beriman kepada Allah. Firaun kan menyuruh yaitu perdana menterinya Haman dan para bala tentaranya untuk melenyapkan semua anak laki-laki yang beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Siapa Robnya Nabi Musa? Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau begitu sebabnya adalah karena mereka beriman kepada Allah, maka Fir'aun tidak terima. Nah, seperti itu. Jadi yang terjadi juga begitu. Dai-dai sunnah dimusuhi, ya. Terus kemudian dakwanya dihadang, diolok-olok dan seterusnya. Bahkan dihina dengan hinaan yang kasar sekali, ya. Maka ini sebabnya apa? Sebabnya bukan karena mengambil harta mereka, merusak kehormatan mereka, bukan. Karena sebabnya adalah mereka, para dai ini mendakwahkan Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan ayat Quran alasan Fir'aun menyuruh untuk membunuh anak laki-laki. Kita lihat yaitu firman Allah surat nomor 40 Al-Mu'min. Coba dibuka surat nomor 40. Surat nomor 40 Al-Mu'min, ayatnya ayat 25. Surat Al-Mu'min itu nama lainnya apa Bapak Ibu? Ghafir. Ayatnya ayat yang ke-25. Al-Mu'min ayat 25. Nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami. Lihat, Nabi Musa mengajarkan kebenaran. Lanjut. Mereka berkata, apa kata orang-orang kafir, pengikut Fir'aun? Bunuhlah anak-anak
anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Bunuh anak-anaknya mereka, anak-anaknya orang beriman. Yang mengimani itu hanya Musa dan tidak mengatakan Fir'aun itu sebagai Tuhan. Bunuh anak-anaknya mereka, yang laki-laki, yang perempuan biarkan hidup. Terus lanjut. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Jadi alasannya dai-dai sunnah itu dimusuhi bukan karena menyakiti fisik mereka. Jelas alasannya karena satu, karena mereka yaitu mendakwakan Quran dan sunnah original, sesuai dikembalikan ajaran yang sebenarnya, mengikuti pemahaman para sahabat. Itu yang tidak disukai sama mereka. Lalu pakai buat-buat omongan, masa Indonesia mau diarab-arabkan? Kita ini punya kearifan lokal, kita ini punya budaya sendiri. Nah itu awalnya sudah nggak suka, soalnya nggak suka. Lihat dari orangnya, siapa sih ceramah jenggotan awis? Lihat fisik sudah seperti itu. Ya, jadi nggak suka dengan jenggot, nggak suka. Padahal itu ajaran Rasul. Nabinya berjenggot, bahkan pemimpin mereka juga berjenggot. Seperti itu, ya, berjenggot loh pemimpin mereka. Seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka mereka itu yang tidak suka itu adalah karena dakwanya itu mengajak umat kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu saya tunjukkan dalil lagi. Jadi alasannya itu bukan karena dai-dai sunnah itu mencaci maki mereka, atau karena merampas hak mereka, kehormatan mereka, ya, dan seterusnya. Tidak, atau merebut kekuasaan mereka, enggak, atau ingin merebut negara, enggak, bukan itu. Mereka tahu itu, mereka tahu kalau dakwah salaf itu adalah dakwah yang enggak suka demonstrasi. Mereka tahu dakwah Ahlus Sunnah, dakwah salaf itu adalah dakwah yang tidak suka mencaci maki ulil amri. Mereka tahu itu. Sehingga mereka tahu persis dakwah sunnah yang dibawa oleh ustadz-ustadz sunnah ini adalah tidak ingin merebut kekuasaan, membuat negara baru. Tahu. Apa alasannya? Satu. Karena mereka ini mengajarkan Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu yang tidak suka mereka. Itu ya, ini tadi dalilnya. Fir'aun aja menyuruh membunuh anak laki-laki, ya, dari anaknya orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu kita kasih dalil lagi. Surat nomor 85. Surat nomor 85 itu Al-Buruj. Surat nomor 85 itu Al-Buruj. Ayatnya ayat 8. Al-Buruj ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita dengarkan ya. Allah berfirman, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Silakan. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena Ulang lagi, pelan-pelan. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Mereka menyiksa orang-orang mukmin, ya. Mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi itu alasan mereka nggak suka dakwah ini dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5. Wong sampai logo Arab itu loh. Ya, sudah dengar berita logo halal itu? Sudah ya? Seperti itu ya. Saking tidak sukanya semua label yang berbau Arab. Bayangkan. Itu ya. Logo halal. Awalnya bagus kan? Halal, terus pinggirnya itu Majelis Ulama Indonesia. Jelas tulisannya halal. Itu Bapak Ibu sekalian. Sedangkan dirubah ya dengan logo-logo yang ya seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Nah ini logonya kan. Nah Bapak Ibu sekalian, awalnya kan ini Majelis Ulama Indonesia, bagus kan, halal. Terus tulisan Arab mengitari ini Majelis Ulama Indonesia, kan gitu ini. Gantinya ini Bapak Ibu. Ya. Nah ini gantinya ini terbaru ini. Ya gantinya ini. Sedangkan Bapak Ibu kalau lihat seluruh negara
yang labelnya halal seluruh negara dari sini ya, jelas sekali halal, halal. Sampai Jepang aja begini halalnya. Ini Jepang. Halal Japan, jelas halal. Ya, logo halal di negeri Jepang. Malaysia, Brunei, semuanya ada lengkap, seluruh negara ini. Lengkap. Nggak ada yang model kayak tadi, nggak ada. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian sudah dikritisi, ya, sudah dikritisi bahwasanya logo-logo ini adalah menyelisihi dari apa? Menyelisihi yaitu dari tulisan khat. Ya, tulisan khat Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya. Oleh karena itu maka kita wajib ya sabar, harus sabar ya. Harus sabar memang, ya tugasnya harus sabar. Sambil didoakan supaya dapat hidayah. Baik. Intinya nggak mau dikembalikan yaitu sesuai sunnah, itu nggak mau. Baik. Nomor 5. Pelajaran nomor 5. Pelajaran nomor 5. Pelajaran yang nomor 5 adalah surat Yasin ayat 13 sampai 19 tadi. Yang tadi ya, yang kita baca di awal, menjelaskan tentang watak musuh yang sangat kejam. Menjelaskan watak musuh yang sangat kejam. Watak musuh yang sangat kejam tatkala mereka didatangi oleh utusan Allah atau para dai. Kelihatan wataknya sudah. Jadi surat Yasin ayat 13 sampai 19 itu menjelaskan kepada kita tentang watak musuh yang sangat kejam tatkala mereka didatangi utusan Allah atau para dai. Iya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ini, bukannya mereka itu menyambut dengan baik, bukannya mereka menyambut dengan baik atau ngajak dialog lah, ayo duduk bareng, ayo dialog. Kita dialog. Apa terkait apa? Enggak, mereka nggak mau diajak dialog. Namun justru mereka, maaf ini, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, pelaku syirik, orang-orang munafik. Ini yang paling bahaya, munafik ini. Dan para ahli bid'ah benci, bahkan memusuhi mereka dengan beberapa cara. Apa cara yang mereka lakukan? Tak tunjukkan. Berdasarkan ayat Quran semuanya. Saking gak sukanya dengan dakwah sunnah, maka mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik dan ahli bid'ah itu membenci bahkan memusuhi ahlus sunnah, ya, seperti itu dengan beberapa cara. Apa itu cara yang mereka lakukan? Satu, cara yang mereka lakukan adalah mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para utusan Allah dan para dai. Iya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para utusan Allah dan para dai. Ya, itu yang pertama itu. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah di surat Yasin ayat 14. Surat nomor 36 ayatnya 14. Mundur berarti. Surat 36 Yasin ya, ayatnya 14. Oh enggak, ya tadi itu sudah kita baca tadi ya, mulai 13 sampai 19. Sehingga enggak perlu dibaca lagi. Mereka mendustakan. Nomor 2. Mereka menghina dan mengejek dengan kata-kata keji. Ya. Mereka menghina dan mengejek dengan kata-kata keji. Ya, misalnya dengan mengatakan, ya tadi di surat Yasin panjenengan sudah dengar semua kan? Kamu tidak lain hanya manusia seperti kami. Ya, kamu itu sama seperti kami. Ya, jangan sok suci. Nah, ya, jangan sok menjadi orang yang paling benar sendiri. Nah, begitu, mengejek. Ya, bahkan dengan kata-kata keji. Misalnya nih, saya tunjukkan kata-kata keji. Harus saya sebut namanya. Harus saya sebut. Kenapa? Untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatannya. Hati-hati ini ya. Sebab dai yang satu ini seringkali berseliweran di YouTube, ya, di media sosial, yang terkadang yaitu lisannya celaan-celaan keji dan kotor. Dan ini harus ditakdir. Ulama mentakdirnya ini. Sepakat, ya. Bahwasanya mengingatkan umat hati-hati dengan kata-katanya. Siapa dia? Seperti seseorang yang bernama Dr. Ar-Razi Hashim. Ya,
Dr. Ar-Razi Hashim hadahullah. Ya, dia mengatakan, ya Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan bahwasanya di antara celaan keji, Yahudi Ortodok itu mirip dengan teman-teman Salafi. Jenggotnya persis sama seperti Yahudi Ortodok. Dia lupa kalau Rasulullah SAW itu juga memelihara jenggot. Apa dia tidak pernah baca hadis yaitu tentang perintah memelihara jenggot? Wahai doktor. Itu yang pertama. Lalu kemudian dia mengatakan Yahudi Ortodok ini mirip dengan teman-teman Salafi, gak berani lihat perempuan, gak berani lihat wanita. Karena orang Yahudi Ortodok itu gak mau lihat perempuan. Kalau lihat perempuan menundukkan pandangan. Maka kata dia, Salafi ini, Wahabi ini adalah yaitu orang yang gak mau lihat perempuan. Kita katakan kepada dia, apakah dia tidak pernah baca Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya. Disuruh menundukkan pandangan. Seperti itu. Termasuk ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yakhdudna min absarihinna. Dan katakan kepada wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Loh, apa dia nggak pernah baca Al-Quran ini? Bahkan hadis Nabi banyak. Setiap mata itu pezina, setiap mata itu bisa berzina. Ada zina mata, zina lisan, zina telinga, zina hati. Zina hati itu rindu, ingin melakukan perbuatan itu. Tapi dia nggak lakukan, cuman kepingin. Itu zina hati. Ya, terakhir yaitu eksekusinya adalah zina kemaluan, yaitu dia tinggal menuruti apa kata hatinya, maka terjadilah zina yang betulan. Awalnya mata, zina mata. Nah, dia lupa rupanya hadis itu. Lalu dia mengatakan yang ketiga, Yahudi Ortodok itu melarang perempuan ibadah di tempat laki-laki. Persis Salafi, kata dia. Salafi kan suka ngelarang ya perempuan ke masjid. Ya, seperti itu. Maka Yahudi Ortodok itu nggak boleh orang perempuan itu ke tempat ibadah. Seperti itu. Jadi mereka itu kalau bisa sholat itu di rumah dan di bagian yang paling gelap dari rumahnya. Nah itu. Salafi mirip kayak begitu. Dia lupa rupanya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akumul masajid. Janganlah kalian melarang para istri-istri kalian, wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid. Namun namun rumah mereka lebih baik daripada yaitu masjid. Ya, namun sholatnya mereka di dalam rumah itu jauh lebih baik. Bukan berarti dilarang, boleh asalkan memenuhi syarat. Dan masih banyak lagi celotean-celotean yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati ya. Inilah kekejian mereka, ketidaksukaan, kebencian mereka dengan dakwah ini, yang betul-betul mengajarkan umat kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Baik. Terus yang ketiga, bentuk-bentuk atau cara-cara yang mereka lakukan untuk memusuhi, yaitu dai-dai Sunnah, ulama-ulama Sunnah adalah, yaitu mereka merasa resah, sial, bahkan menisbatkan nasib malang itu kepada para dai-dai kita. Indonesia ini jadi kayak begini, nggak bisa kayak dulu lagi, aman. Ya ini loh, semenjak kedatangan ini jenggot-jenggot ini. Dulu nggak ada, ini aman Indonesia ini. Semenjak ini ada dakwah-dakwah kayak begini ini, ya suka membid'ah-bid'ahkan begini, jadinya itu antar Islam, jadinya kayak begini, seperti itu. Ya, jadi mereka nisbatkan, jadi mereka resah. Ya, mereka menisbatkan kesialan itu kepada ulama-ulama Sunnah, dai-dai Sunnah. Nah, seperti itu. Dan itu ada semua di surat Yasin tadi itu. Semuanya ada ayat 13 sampai 19 tadi itu. Kan begitu. Kami ini merasa sial, ya nasib kami ini malang gara-gara kalian. Itu ada tadi di ayatnya. Terus kemudian yang berikutnya, jika mereka memiliki pengikut yang banyak, lah ini. Kalau pengikutnya mereka banyak dan mereka berkuasa, maka mereka mencoba untuk menghentikan dakwah. Iya. Kalau mereka sudah duduk, sudah punya kekuasaan, pengikutnya banyak, mereka sudah punya yaitu tempat, ya, maka cara yang mereka lakukan menghentikan dakwah. Dakwah ini stop, nggak boleh. Masjid ini mendatangkan ini, stop. Nanti kalau ini stop, nggak boleh, dan seterusnya. Menghentikan dakwah, mengancam, bahkan mengusir, serta menganiaya, bahkan minta bantuan penguasa.
Dia minta bantuan sama penguasa untuk menghentikan dakwah kita. Itu ya. Baik, jadi inilah bentuk-bentuk yang dilakukan bagi mereka yang tidak menyukai dakwah sunnah. Itu ada di surat Yasin tadi, ayat 13 sampai 19. Baik, sekarang pelajaran nomor 6 Bapak Ibu. Pelajaran nomor 6 ya, karena waktunya ini. Pelajaran nomor 6 ya. Jadi 3 dai tadi itu diapakan Bapak Ibu sama umatnya tadi? Di apa tadi? Di demo. Nah, sekarang demo bukan ajaran Islam. Demo itu bukan ajaran Islam. Bahkan demo itu adalah kebiasaannya orang kafir. Demo itu. Demo itu Bapak Ibu bukan solusi, tetapi polusi. Ya, demo itu. Ya. Demo itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Karena nahi mungkar tidak boleh dengan kemungkaran juga, nggak boleh. Ya. Jadi demo ini bukan dari Islam. Islam itu justru mengajarkan musyawarah, bukan demo. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya lihat teman-teman itu demo untuk menuntut UMR, ya, seperti kemarin demo para supir, gitu ya, sampai ya saya Jumatan di mana Masjid Al Firdaus itu sampai telat. Ya, kena macet total mulai Kletek sampai Waru. Allahu Akbar, hari Jumat lagi. Ya, itu kenapa? Ya, telat Bapak Ibu sekalian. Maka saya sampaikan bahwasanya rizki kita itu tidak diatur oleh undang-undang. Rizki kita itu tidak diatur oleh ulil amri. Rizki kita itu yang ngatur Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, way out, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka beriman saja, bertakwa, beramal soleh, Allah akan berikan rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tidak usah gelisah kalau minyak goreng mahal, ya, LPG pada mahal, semuanya mahal. Bentar lagi emas, pasca terjadinya ini Ukraina, Rusia menyerang Ukraina, semuanya nanti akan mahal. Ya, karena apa? Karena pasokan daripada gandum paling besar dari Ukraina, sehingga semua bahan makanan yang asalnya dari gandum nanti akan naik semua. Emas kita sebagian dari Rusia pemasoknya, maka nanti jangan kaget kalau naik. Sudah tawakal aja kepada Allah, nggak usah bingung. Ya, Ahlus Sunnah yang sudah taklim ngaji, meskipun naik berapapun tingginya, maka tetap berdoa dan tetap sabar, tidak mengolok-olok ulil amri. Sebab ada sudah ngaji, ya, begitu lihat fotonya atau di TV muncul orangnya, iki gemes aku, ini kok diperpanjang itu, loh, nggak usah wong jenggotan kok sudah ngaji kok, nggak usah. Doakan dapat hidayah, doakan. Saya mau tanya sama panjenengan jujur, apakah panjenengan setiap waktu-waktu yang mustajabah pernah mendoakan Pak Jokowi? Itu aja langsung. Loh, ini. Lupa. Ya, makanya sekarang tak ingatkan ya. Doakan. Itu, apalagi ibu-ibu itu kalau sudah ya, seperti itu. Makanya saya itu kalau ketemu ya, terus terang ini acara keluarga atau apalah gitu ya, itu selalu yang dibahas itu kadang-kadang arahnya ke ulil amri. Kabeh iki gak tepak iki ngene kebijakan ini menyengsarakan rakyat. Ya apa Ustaz, menurut Ustaz ini apa? Ya, langsung tanya, ya apa Ustaz, ya apa pandangannya Ustaz? Ya sabar aja. Wes mau Ustaz iki sabar tok pokoknya sini. Sabar dah. Sudah, saya diem aja. Ini ngomong ini satunya nih, apa ini anu. Pokoknya intinya mencibir. Intinya menghibah ulil amri. Saya diem aja awalnya. Terakhir ada yang datang itu, loh, dari mana tadi? Iya, aku tadi sini nih. Ya Allah, saya iki Jombang, Surabaya iki ide saya iki anu. Saya kemarin ke Jakarta itu, Pak. Awalnya dulu ini begini. Sudah selesai saya ngomong. Semua yang hadir di sini wajib berterima kasih kepada Pak Jokowi. Karena ada tol itu semakin dekat.
Itu. Antum biasa naik tol ke Jakarta berapa tadi? Oh, 20 jam Ustaz belum ada tol. Sekarang itu 10 jam, 11 jam nyampe. Terima kasihlah kepada. Iya, tapi gak lo, tapi sih ono tapi. Astagfirullah. Iya, nggak usah ya. Jadi ini bukan sikap yang baik. Nggak boleh di demo ya. Tidak boleh. Musyawarah, ingatkan, empat mata tidak di depan khalayak umum. Namanya tidak boleh dighibah di mimbar-mimbar. Tidak boleh. Karena ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan supaya negeri ini diberikan oleh Allah pemimpin yang soleh, ya, diberikan hidayah oleh Allah, seperti itu ya. Karena pemimpin itu cerminannya rakyat, Bapak Ibu. Rakyat ini kalau soleh, maka Allah akan berikan pemimpin yang soleh. Tapi kalau rakyatnya zalim, Allah akan berikan pemimpin yang zalim. Loh, bukannya kebalik Ustadz. Rakyat itu cerminannya pemimpin. Bukan, pemimpin itu cerminannya rakyat. Apa katanya rakyat? Kalau rakyatnya baik, maka Allah akan berikan pemimpin yang baik. Loh, itu di mana itu dalilnya? Surat Al-An'am ayat 151. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Al-An'am surat nomor 6 ayat 151. Kalau pemimpinnya itu orang-orang baik, maka Allah akan berikan pemimpin yang baik. Tapi kalau itu rakyatnya itu adalah zalim, maka Allah akan berikan pemimpin sesuai dengan kondisi mereka. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi demo ini tidak ada manfaatnya. Demo tidak ada bukti seluruh dunia. Buktinya seluruh dunia demonstrasi untuk menghentikan kebengisan Yahudi di Palestina. Apakah Yahudi berhenti? Enggak. Lihat, semua negara demo tentang apa yang dilakukan Palestina apa yang dilakukan Yahudi kepada Palestina. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ke Bosnia Herzegovina. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada saudara kita di Suriah, kepada saudara-saudara kita yaitu di mana itu? Rohingya. Semua dunia demo. Apakah mereka berhenti melakukan? Enggak, tetap jalan terus. Tetap anak-anak kecil tetap dimasukkan ke penggilingan, mesin penggilingan. Wanita-wanita diperkosa. Bahkan mereka hamil tanpa mengetahui siapa bapak yang ada di dalam, ya, bapak daripada anak yang ada dalam kandungannya. Itulah kekejian mereka, orang-orang kafir. Apakah mereka berhenti setelah didemo? Enggak, mereka tetap. Bahkan justru kejahatan mereka semakin menjadi-jadi. Berarti demo bukan solusi, tapi polusi. Yang benar adalah musyawarah, karena demo ini adalah murni adalah mengadopsi daripada orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, panjenengan kalau ingin tahu sejarahnya demo ini tidak dikenal di zaman Nabi, nggak dikenal. Di zaman sahabat nggak dikenal. Demo ini baru dilakukan Bapak Ibu oleh kelompok Khawarij. Makanya yang suka demo ini adalah ciri daripada Khawarij. Ya, yang ingin menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Mereka orang Khawarij. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, dengan berjalannya waktu hilang, gak ada lagi demo. Muncul lagi, dihidupkan lagi oleh orang-orang kafir di negeri Perancis. Nah, awalnya di sini. Jadi awalnya sejarah itu adalah kaum Khawarij menggulingkan Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Utsman bin Affan dibunuh, ya, demikian juga yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu kemudian sudah hilang, setelah itu muncul lagi yaitu di Perancis. Sekarang tren demonstrasi itu masuk ke negeri-negeri Arab lainnya, masuk Libanon dan seterusnya masuk, ya. Baik, jadi ini semua tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7. Surat Yasin ayat 13 sampai 19 di atas menjelaskan tentang tata cara membantah mereka. Tata cara membantah mereka. Gimana tata cara membantah mereka? Jadi ketika dakwah mereka dihadang, mereka ditolak, ya, tidak diterima, bagaimana caranya? Caranya adalah yaitu dengan tetap mendakwai mereka dengan hikmah, dengan kesabaran. Sabar. Kenapa harus sabar? Karena yang kita dakwai ini sama-sama membaca 2 kalimat syahadat. Sabar.
Satu itu alasannya. Jadi jangan kasar dengan mereka. Apalagi sampai fisik, jangan. Ini saudara kita. Mereka juga baca kalimat tauhid. Mereka juga sholat. Yang kedua, kenapa kok tetap sabar? Karena kita dulu juga seperti mereka. Kita dulunya juga seperti mereka, nggak paham, nggak tahu, iya. Bahkan mungkin kalau dikasih nasihat kita juga menolak, bahkan meragukan, masa sih, mosok kayak begitu, masa dan seterusnya, seperti itu. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita yang ada di majelis ini lebih dahulu mendapat hidayah dari Allah. Maka tugas kita jangan membalas keburukan mereka. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kalian dijahili orang, diusilin orang, disakitin, dikata-katai jorok, keji oleh mereka, qalu salama, ucapkan salam kepada mereka. Jangan dibalas dengan kejahatan, jangan dibalas dengan kekejian. Mereka saudara kita, Bapak Ibu. Ya, sabar. Baik, jadi ini yang nomor 7. Tadi kan begitu, Bapak Ibu, kalau baca surat Yasin tadi ayat 13 sampai 19 itu adalah apa jawabannya 3 utusan itu? Kami tidak lain hanya menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Loh, lemah lembut, tidak dibantah mereka, tidak diolok-olok mereka, enggak. Kami ini diberi tugas oleh Allah menyampaikan perintah Allah dengan jelas kepada kalian. Loh, seperti itu. Terus mereka juga mengatakan, ketika umatnya mengatakan kami ini sial gara-gara kalian, apa jawabannya? Tiga ustadz tadi, 3 dai tadi, 3 utusan Allah tadi. Jawabannya adalah kemalangan kalian adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan terus kamu bernasib malang, sebenarnya kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi tidak ditentang, tidak dibalas dan seterusnya, tapi dengan kata yang lemah lembut. Ya, itu yang nomor 7. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam ayat Al-Qur'an, ya. Di dalam ayat Al-Qur'an jelas sekali Allah sebutkan. Coba dibuka surat nomor 6 Al-An'am, surat nomor 6 Al-An'am. Ayo dibuka ayatnya, ayat 34. Saya ingin tahu Al-An'am ayat 34. Perhatikan ini, renungkan baik-baik ayat ini. Tolong direnungkan baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. silakan ayat 34 Al-An'am 34. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Akan tetapi mereka sabar terhadap kedustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sabar. Lanjut terus. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Sampai akhirnya datang pertolongan Allah. Teruskan. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Nah, jadi harus sabar. Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang menimpa kita, gangguan manusia kepada kita, sabar dan doakan mereka. Barangkali ada dari keturunan mereka generasi yang mau mengikuti jalan kebenaran sebagaimana yang kita tempuh saat ini. Nah, dalilnya di mana? Ayo dibuka Sahih Bukhari. Saya minta tolong dibuka Bukharinya, dibantu. Sahih Bukhari, bukan Bukhari. Maaf, bukan Bukhari. Saya bawa Ibnu Majah enggak? Oh, enggak ada ya, cuman Bukhari Muslim. Saya bacakan aja di sini Bapak Ibu, kalau begitu langsung yang sudah kita download aja. Sahih Muslim. Yang sudah saya download ini aja, saya bacakan aja. Sahih Muslim nomornya 2733. Nomor asli ini, nomor asli. Kalau di situ enggak ada. Di situ enggak ada. Sahih Muslim 2733. 2733. Ya, 2733. Nah, ini ceritanya begini.
Dari Ummu Darda radhiyallahu an. Perhatikan. Dia berkata, saya pernah pergi ke Syam. Syam itu 4 negara Bapak Ibu. Syam itu 4 negara. Syam itu diantaranya adalah Libanon, Yordania atau Jordan, ya. Yang ketiga Suriah atau Syria, yang keempat Palestina, itu Syam. Ya, saya ulang, katanya Ummu Darda radhiyallahu anha, saya pergi ke Syam dan mengunjungi Abu Darda di rumahnya. Namun saya tidak bertemu dengannya. Lalu saya pergi menjumpai Ummu Darda. Ya. Oh, ini dari ceritanya ini Sofwan bin Abdullah bin Sofwan. Abdullah bin Sofwan. Dia mengatakan bahwasanya dia pergi ke rumah Abu Darda, nggak ketemu. Lalu dia pergi ke Ummu Darda. Setelah itu Ummu Darda bertanya kepada saya, "Hai Sofwan." Loh, betul. Yang ke rumah Ummu Darda ini Sofwan. "Hai Sofwan, apakah kamu akan pergi haji tahun ini?" Saya pun menjawab, "Ya Ummu Darda." Ya, iya. Lalu Ummu Darda berkata, "Mohonkanlah kepada Allah kebaikan untuk kami." Maksudnya itu, doakan kami ya, kalau kamu pergi haji, jangan lupa doakan kami. Ya, karena Rasulullah SAW telah bersabda. Lah, yang nyampaikan hadis ini Ummu Darda. Ummu Darda pernah dengar Rasulullah bersabda begini. Sabdanya, saya langsung artikan aja. Doa seorang muslim, saya ulang, doa seorang muslim untuk saudaranya yang sesama muslim dari kejauhan tanpa diketahui oleh saudaranya pasti dikabulkan. Di atasnya, di atas kepalanya ada malaikat yang telah Allah utus, dan setiap kali ia berdoa untuk kebaikan saudaranya, maka malaikat yang ada di atas kepalanya tersebut akan mengucapkan, "Amin, ya Allah kabulkanlah," dan kamu pun juga akan mendapatkan seperti doamu tersebut. Nah, makanya doakan mereka Bapak Ibu, doakan. Jadi kalau mereka menyakiti kita, doakan tanpa sepengetahuan mereka. Ya Allah, berikan mereka hidayah ya Allah. Jadikan anak keturunan mereka soleh soleha dan seterusnya. Karena bisa jadi nanti anak keturunan mereka yang akan mengikuti yaitu jalan-jalan kebenaran. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat lagi kisah yang lain. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Taif. Sebelum kejadian Isra Mi'raj. Nabi itu sebelum Isra Mi'raj itu kan mengalami beberapa masa-masa kesedihan Bapak Ibu. Masa-masa kesedihan. Makanya Isra Mi'raj itu kan hiburan Allah yang diberikan kepada yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah hendak menghibur nabinya. Kenapa kok harus dihibur? Karena yang pertama Nabi kehilangan istri tercinta sebelum Isra Mi'raj. Khadijah wafat. Khadijah wafat, istri tercinta. Yang kedua paman Nabi yang Nabi cintai, Abu Thalib wafat. Yang nomor 3 dakwanya Rasul di Taif ditolak. Lah ini ceritanya. Ketika di Taif Nabi dilempari batu, anak kecil lagi yang melempari, sampai berdarah-darah. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung menawarkan diri kepada Rasul. Ya, mintalah engkau kepada Allah bahwasanya yaitu agar Allah memberikan aku izin untuk akan aku timpakan gunung ini yaitu kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan, tidak. Aku berharap ada di antara anak keturunan mereka yang mau mengambil jalan kebenaran yang aku bawa ini. Nah, mana itu dalilnya? Ada di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Yaitu suratnya surat nomor 5 Al-Ma'idah. 5 Al-Ma'idah ayat 54. Surat nomor 5 Al-Ma'idah ayat 54. Ini maksudnya surat yang berbicara tentang kita harus sabar terhadap celaan. Nggak usah takut, jalan aja terus. Nggak usah takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Nggak usah takut. Kita dengarkan ya, Allah berfirman. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله
في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Ya, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, lalu Allah akan datangkan kaum yang lain. Lanjut, teruskan. dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, Terus, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, terus, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. nah, nggak usah takut orang yang suka mencela, jalan aja terus. Itulah karunia Allah. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ya, nomor 8 sekarang. Nomor 8. Jangan bersedih karena diasingkan. Nggak usah sedih. Nggak usah sedih karena diasingkan. Ya. Diolok-olok. Ya. Nggak usah sedih karena diasingkan. Sebagian orang memegang teguh prinsip agama, selalu mengikuti Quran dan sunnah Nabi, serta manhaj yang hak ini, bersikap tegar terhadap keterasingan diri kita di tengah masyarakat. Dan ini wajar Bapak Ibu, jika manusia yang mayoritas hanya mengikuti agama nenek moyang, atau adat yang turun-temurun, atau warisan leluhur, ya, pasti merasa aneh ketika melihat ada orang yang berpegang teguh dengan dengan agamanya yang lurus, ya. Pasti kita dianggap nyeleneh, dianggap aneh, wajar, karena memang mayoritas mereka mengikuti agama nenek moyang, adat istiadat, kearifan lokal, dan seterusnya. Baik, jadi ini sudah disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya. Coba dibuka Sahih Muslim, nomornya 118. Sahih Muslim 118, nomor aslinya 145. Nomor aslinya 145. Kita baca yang terjemahan aja. 118. Nabi bersabda, bada'al islamu ghariban wasayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. 118. Ya, ketemu Pak Minu? 118. Baliknya. Nah, itu. Ya, silakan. Baca yang keras. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isinya, Islam pada mulanya asing. Islam datang dianggap asing. Lanjut. Dan akan kembali asing seperti semula. No, Islam ini akan balik lagi, yaitu menjadi asing seperti awalnya. Lanjut. Maka berbahagialah kiranya yang terasing. Nah, siapa? Bapak Ibu mungkin bertanya, siapa Ustadz orang yang terasing yang Nabi sebutkan berbahagialah ini? Kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi, apa kata Nabi? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas mim ba'di min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnahku setelah dirusak oleh manusia. Orang-orang yang menumbuh suburkan sunnahku setelah dirusak, ditinggalkan oleh manusia. Itulah yang harus berbahagia. Nah, seperti sekarang orang pakai siwak, itu dikatakan kembali ke zaman onta. Makan pakai tangan, habis makan tangannya jari-jarinya dijilatin, katanya kayak kucing. Ya, maka sabar aja, sabar. Tetap hidupkan sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Ya, baik. Nomor 9. Nomor 9, nah ini penting ini, nomor 9. Tetaplah berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Tetap berpihak kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun masyarakat berada di pihak yang lain. Jangan luntur Bapak Ibu. Jangan luntur, jangan lentur, jangan. Tetap Allah dan Rasul. Berpihak kepada Allah dan Rasul. Sekalipun masyarakat, jangan masyarakat, orang tua kita lah katakan, berpihak pada jalan yang lain. Tetap kita istiqomah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita harus mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, sekalipun masyarakat yaitu mengikuti jalan yang lainnya. Bahkan mayoritas mengikuti jalan mereka. Kita sendirian, nggak apa-apa. Kenapa?
Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, perhatikan ini. Beliau mengatakan al-jamaah yang disebut dengan jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, ahlu itu pemilik. Ya, seperti orang kalau mengatakan ahlul bait, pemilik rumah. Seperti itu. Lah ini ahlus sunnah, pemilik sunnah. Wal jamaah. Apa itu al jamaah? Katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al jamaatu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al jamaah itu adalah orang yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendiri. Meskipun banyak orang menyelisih kamu, nggak apa-apa. Ya, 100 lawan 1. Kita tetap berada di pihak kebenaran meskipun yang 100 berada di pihak kesesatan. Nggak apa-apa. Itu yang namanya al-jamaah. Jadi al-jamaah itu tidak identik dengan mayoritas. Enggak. Al-jamaah itu tidak identik dengan banyaknya orang. Enggak. Meskipun kita sendirian. Enggak apa-apa. Ya, tanamkan keyakinan Allah pasti bersama kita, pasti menolong kita. Nggak usah khawatir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayatnya, yaitu surat 47 ayat 10, surat Muhammad ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya, coba Pak Minu dibuka Sahih Muslimnya yang di depan antum itu. Cepat dikit, nomornya 1803. 1803, 1803. Ya, kalau tidak salah posisinya sebelah kanan tempatnya. 1803. Ya, 1803. Itu Nabi bersabda, alaika sam'u wa ta'ah fi usurika wa yusrika. Ya. 1803. Nah itu, baca yang keras. Ayo, yang keras silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Isinya. Anda wajib patuh dan setia. Ulang lagi. Anda wajib patuh dan setia. Sekalipun. Terus. Baik dalam keadaan susah maupun senang. Anda wajib patuh dan setia kepada Allah dan Rasul meskipun Anda dalam keadaan susah maupun senang. Yang kedua, disukai atau dibenci. Anda disukai banyak orang atau dibenci banyak orang, Anda tetap patuh setia dengan Allah dan Rasul. Lanjut. Dan biarpun merugikan kepentinganmu. Meskipun merugikan kepentingan kita, tetap patuh kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi, Bapak Ibu. Jelas ini, ya. Jadi jangan luntur, ya. Karena gangguan mereka. Nomor 10 ada kaitannya sama nomor 9. Nomor 10, jangan mencari murka Allah dengan mencari muka manusia. Jangan mencari murka Allah dengan cari muka manusia. Sebab banyak orang itu cari ridhonya manusia, nggak cari ridhonya Allah. Jadi seringkali di masyarakat itu ada kata-kata begini, saya itu ndak enak Ustaz, ndak datang Ustaz, sungkan sama tetangga, nanti dimusuhi orang, dipikir saya itu garis keras, ekstrim. Makanya ya tetap saya diundang ya tetap datang, tapi saya ndak zikir, ndak baca apa-apa. Anda tahulah maksud saya ini, tahulah Anda arah saya kemana ini. Jadi ya tetap datang, alasannya ndak enak sama orang. Loh jangan. Cari murkanya Allah dengan cari muka manusia. Cari itu ridho Allah. Sekalipun manusia tidak ridho sama kita. Mestinya begitu. Dan ditolak dengan cara yang baik. Ditolak. Ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dengan cara yang baik. Ya, seperti itu. Tetapi dalam hal yang lain kita tetap menjaga hablum minanas kita. Ya, saya pun juga demikian Bapak Ibu sekalian. Saya datangi RT-nya. Saya datangi RW-nya. Mohon maaf Bapak, mohon maaf, ya mohon maaf sekali lagi kalau mungkin saya dirasa kurang serawung sama masyarakat, kurang nyemana, kurang ikut kegiatan yang sering diadakan oleh bapak-bapak yang ada di sini. Ya semacam seperti tahlil, seperti yasin tiap Kamis malam Jumat ada komunitasnya. Saya tinggal di desa soalnya bukan di perumahan. Ya, saya minta maaf. Oh nggih Pak Ustadz, mboten napa-napa. Kula sampun ngertos kok, ya kita semua sudah tahu. Tapi begitu ada kerja bakti, ikut.
ikut. Kita lewat, kaca dibuka. Assalamualaikum. Kita bawa apa, kita kasih ke mereka. Seperti itu. Jangan kemudian kita lewat, kaca ditutup, salamnya diganti. Tit. Sumbunge iku jenggot. Memang wong kabeh jenggot iku sumbung-sumbung memang. Wis ngono iku. Nek iso stokno ae mari teko kampung iki wis gitu akhirnya. Jangan yang serawung. Kita nggak luntur sama kegiatan mereka, tapi kerja bakti mereka belum datang kita sudah siap. Bawa sak kopinya, sak buahnya, sak kuenya, sama apa yang mau kita kerjakan. Ayo bareng. Itu mestinya ya. Ini tidak ya. Afwan Pak ya, mesti modelnya afwan ya. Afwan Pak ya, ana ada taklim. Mereka nggak ngerti. Oh, busi taklim, oh apan. Gak paham bahasa Arab. Bahasa yang Pak pun sewu ya, saya nggak bisa hadir. Ya, saya minta maaf lo nggak bisa hadir itu. Dan kalau bisa nggak apa-apa. Misalnya sesekali atau apa, kita kita tinggalkan ya. Lalu kemudian mengikuti kegiatan karena ini mungkin nggak rutin misalnya kegiatan ini. Nah, maka kita ikut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Mana dalilnya? Nih saya bacakan dalil riwayat Tirmidzi. Nah ini Tirmidzi nomornya 2414 2414 Tirmidzi. Begini Bapak Ibu. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi bisakhatin nasi kafahullahu mu'natan nas." Barang siapa yang mencari ridhonya Allah dengan membuat manusia marah, loh, dia tetap istiqomah di atas Quran dan Sunnah, sekalipun manusia nggak senang yang lainnya, tetangga-tetangganya, maka Allah akan memberinya kecukupan terhadap pemberian manusia. Wa manil tamasa ridhon nasi bisakhotillahi wakalahullahu ilan nas. Siapa yang mencari muka manusia, cari ridho manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan serahkan urusannya kepada manusia. Jangan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan katanya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, siapa yang mengetahui bahwa setiap makhluk di muka bumi ini asalnya dari tanah, siapa orang yang tahu manusia ini semua dari tanah, maka bagaimana mungkin dia lebih mendahulukan taat kepada orang yang asalnya dari tanah daripada kepada zat yang menciptakan manusia tersebut. Ya, bagaimana mungkin dia lebih mencari keridhaan tanah dengan membuat murka yang maha menguasai dan maha memberi. Oh, itu tetap istiqomah ya di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita tutup kajian kita dengan satu firman Allah sebagai pamungkas. Coba renungkan baik-baik firman Allah yang akan kita baca ini, yang kita dengarkan bersama. Saya tutup kajian kita dengan satu firman Allah. Satu firman Allah. Surat 37. Surat 37. Ayatnya 173. Nah ini ya. Surat 37. Surat apa surat 37? As-Saffat. Ayatnya 173. 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Singkat sekali ini ayatnya. Allah berfirman. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Silakan. Dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Nah, sesungguhnya tentara kami. Siapa tentara kami di sini? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasul dan para pengikutnya. Bukan malaikat ini maksudnya, bukan. Saya ulang. Sesungguhnya tentara kami di sini Allah. Sesungguhnya tentara kami. Siapa tentara kami? Rasul dan para pengikut Rasul. Pasti menang. Gak mungkin kalah. Janji Allah ini. Jadi yang istiqomah aja, nggak usah takut. Tetap aja dengan hikmah, dengan santun kita sampaikan kepada mereka ya. Jadi para tentara Allah itu pasti menang dengan hujah dan lisan. Dengan hujah, dengan lisan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala akan memenangkannya. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Tentunya kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ada materi yang bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran ini dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, tentunya bulan depan kita libur ya. Libur ya karena Ramadan ya. Menjelang berbuka soalnya ya. Baik.
Kita tutup. Insya Allah jika Allah pertemukan kita, maka kita akan bertemu lagi jika ditakdirkan ketemu di bulan-bulan berikutnya. Karena waktunya ya saya sendiri masih ada amanah di tempat lain, maka kita tutup saja langsung dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.